warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita lanjut untuk materi pada pertemuan kita ini, yang dimana di sini kita akan membahas tentang input matrix. Jadi sebelum kita membahas tentang input matrix, saya sedikit menyinggung tentang materi pada pertemuan keempat, yaitu determinan, nilai matrix, dan kofaktor dari matrix. Yang dimana input matrix ini bisa diselesaikan kalau kita sudah tahu nilai determinan sebuah matriks apa, kemudian bentuk dari minor matriksnya bagaimana, kemudian bentuk dari kofaktor matriksnya seperti apa. Kenapa? Karena ketiga syarat tersebutlah untuk menggunakan dari input matriks ini. Jadi input matriks ini tidak bisa langsung diselesaikan karena kita harus mencari ketiga nilai tersebut. Nah, saya rasa dan saya harap mungkin masih bisa kalian pahami tentang pertemuan materi di pertemuan keempat tentang determinan, minor, dan nilai kofaktor. Nah, jadi di sini kita masuk pada pertemuan klinis dan inverse matrix. Jadi di sini kalau secara umum inverse matrix itu kebalikan. Maksudnya kebalikan gimana? Saya ngambil sebuah contoh. Kita ingin mengalihkan ada dua buah matriks. Oke. Ada dua buah matriks, yaitu matriks A dan juga matriks B. Ada dua buah matriks A dan juga matriks B. Pertama, kita kalikan dulu A dikali. Kita kalikan matriks A dengan matriks B. Kemudian didapatlah sebagai contoh hasilnya 3. Kemudian kita balikan B dikali A. Hasilnya juga 3. Jika setelah kita mengalihkan kedua buah matriks kemudian kita balikan posisinya, hasilnya tetap sama, itulah dikatakan inverse dari matriks. Jadi gini konsepnya seperti ini. Pertama kita kalikan dulu A dikali B, kemudian dapatlah hasilnya 3, kemudian kita kalikan B kali A dapat 3, tapi hasilnya sama gitu. Jika hasilnya sama bisa dikatakan bahwasanya kedua matriks tersebut saling berinverse. Nah, jadi secara umum inverse itu adalah kebalikan dari matriks. Nah, contohnya gimana? Di sini ada dua buah matriks. Matriks A ini berorder 2 kali 2, nilainya adalah 2132. Kemudian matriks B berorder 2 kali 2 juga, yaitu 2 minus 1 minus 3 2. Kemudian kita kalikan seperti ini. Kita kalikan dulu A kali B, didapatlah hasilnya adalah 1001. Kemudian kita balikan posisinya. B di depan, hasilnya tetap sama 100. Nah, jika hasilnya sama seperti ini, maka bisa dikatakan kedua matriks tersebut saling berinverse. Nah, itu mungkin definisi umum terhadap inverse matriksnya. Nah, kemudian di sini inverse matrix itu juga harus ada syaratnya. Syaratnya pertama seperti saya bilang, syaratnya adalah kita harus mencari nilai determinan, minor, dan juga kofaktor. Minggu lalu kan kita sudah belajar untuk sebelum kita mencari nilai minor dan juga kofaktor, kita harus cari determinan dari sebuah matriks dulu. Di sini jika nilai determinan sebuah matriks itu adalah 0, jika nilai determinan sebuah matriks itu adalah 0, maka matriks tersebut tidak memiliki inverse. Kenapa seperti itu? Karena nanti kita akan melakukan perkalian dan juga pembagian dengan determinan. Jadi segala nilai yang dikali dan dibagi dengan determinan, maka nilainya adalah 0. Makanya ataupun jika sebuah matriks nilai determinannya 0, matriks tersebut tidak memiliki inverse atau bisa disebut matriks tersebut sebagai matriks singular. Sedangkan matriks yang memiliki determinan selain daripada 0, 1, minus 2, minus 0,3 dan segala macam, itu disebut dia dengan matriks non singular. Jadi seperti saya bilang tadi, jadi langkah pertama kita harus cari determinannya dulu. Jadi kalau misalnya determinannya itu tidak 0, kita masih bisa mencari inverse dari matriks yang dimana. Sebelum kita menyelesaikan inverse, kita harus tahu dulu minor matriksnya gimana, kemudian kofaktor matriksnya seperti apa. Nah, ini kok tiba-tiba ada muncul seperti ini, Pak, ini apa? Nah, tadi kan saya bilang bahwasannya untuk mencari inverse dari matriks adalah kita harus memiliki dua buah matriks A dan juga matriks B. Jadi kita kalikan A kali B, didapatlah hasil, kemudian B kali A, didapatlah hasil. Jika hasilnya sama, maka matriks tersebut saling berinverse. Nah, bagaimana seandainya kasusnya itu yang dikasih tahu itu hanya satu matriks aja, yang hanya dikasih tahu matriks A aja, matriks B nya nggak ada.
Ini di soal kita harus mencari inverse matrix. Bisa kita kerjakan? Bisa. Caranya gimana? Oke, nanti ini saya singgung, ini nanti saya singgung ya. Ini nanti disinggung. Jadi seandainya ada satu buah matriks seperti ini. Sudah, hanya matriks ini matriks A, ordonya 2 kali 2, nilainya itu A, B, C, D. Nilainya itu adalah A, B, C, D. Kemudian berarti hanya sebuah matriks. Kemudian hanya satu matriks. Kemudian di sini kita akan mencari inverse-nya gitu. Kita disuruh mencari inverse-nya. Nah, balik lagi. Tadi kan kita ketika ingin mencari inverse matriks berarti harus ada dua buah matriks. Ada tiga matriks B. Kita harus mengalihkan dua buah matriks. Nah, bagaimana sebuah matriks itu bisa dikalikan jika hanya satu matriks saja? Ada caranya, ada. Berarti di sini kita harus mencari matriks yang keduanya. Kita matriks pertama, kita harus mencari matriks keduanya. Atau matriks keduanya itu bisa kita sebut seperti tadi A pangkat minus 1. Nah, yang tadi A pangkat minus 1 tadi itu merupakan gambaran bahwasanya matriks tersebut merupakan inverse dari matriks yang pertama atau matriks yang A. Gimana caranya? Oke, ini rumusnya. Rumusnya seperti ini. Untuk mencari inverse dari matriks atau A pangkat minus 1, rumusnya adalah 1 dibagi AD dikali BC. AD dikali BC. Nah, pada aturan Carus nilai determinan itu adalah AD dikali BC. Jadi di sini bisa kita buat di sini adalah delta atau determinan A. Kemudian yang ini gimana Pak? Yang kotak ini, matriks ini. Nah, di sini coba lihat, perhatikan. Nilainya itu pada baris pertama nilainya adalah A, B, C, D. AB, kemudian pada baris kedua adalah CD. Nah, pada untuk proses yang untuk mencari inverse matriks itu ada pertukaran posisi. Pertukaran posisi gimana? Oke, nilai A ini yang awalnya pada baris pertama kolom pertama, kita pindahkan dia pada baris kedua kolom kedua. Begitu juga yang D-nya, yang awalnya dia baris kedua kolom kedua, kita pindahkan dia pada baris pertama kolom pertama. Kemudian untuk nilai B dan juga C, kita hanya tinggal tambahkan negatifnya aja. Jadi beginilah cara untuk mencari inverse matriks jika matriks tersebut berordo 2 kali 2. Ini aja rumusnya. Berarti pertama kita cari nilai determinannya, kemudian setelah kita dapat nilai determinannya, kita bisa masukkan ini angka-angka ini. Nah, ini ordo 2 kali 2. Bagaimana sih Pak dengan ordo 3 kali 3? Jadi untuk mencari inverse matriks ordo 3 kali 3, 4 kali 4, dan sampai seterusnya, itu ada perbedaan di dalam rumusnya. Nah, jadi di sini kita bisa lihat untuk matriks berordo 3 kali 3, 4 kali 4, dan seterusnya itu kita nanti akan menggunakan adjoint. Sudah, di sini kita akan menggunakan adjoint. Nah, jadi di sini bisa kita lihat untuk cara mencari inverse matriks berordo 3 kali 3 seperti ini. 1 dibagi determinan A dikali dengan adjoint matriks. Nah, jadi di sini adjoint ini bisa kita lihat, adjoint merupakan sebuah transpose. Sudah. Jadi adjoint ini merupakan sebuah transpose. Transpose dari apa? Transpose dari matriks kofaktor. Transpose daripada matriks kofaktor. Jadi seperti saya bilang tadi, untuk menyelesaikan inverse matriks kita harus tahu nilai determinan. Kenapa? Karena determinan itu harus kita cari karena di sini ada nilai determinan. Kemudian minor faktor. Kenapa? Karena untuk mencari kofaktor matriks itu harus tahu minor matriksnya. Kemudian kofaktor. Kenapa? Karena di sini kofaktor matriks akan berguna sebagai matriks adjoint-nya. Nah, jadi di sini tadi saya singgung adalah transpose. Apa sih transpose tersebut? Transpose merupakan sebuah perubahan dari tata letak posisi. Jadi transpose itu merupakan perubahan tata letak posisi dari sebuah matriks yang awalnya dia baris akan berubah menjadi kolom. Nah, seperti ini kita lihat nih, ada matriks berordo 3 kali 3, nilai baris pertama itu ABC, kedua DEF, baris ketiga GHI. Kemudian kita transposkan. Setelah kita transposkan, posisinya akan berubah seperti ini. ABC akan menjadi kolom pertama, DEF akan menjadi kolom kedua, GHI akan menjadi kolom ketiga. Jadi seperti itu. Jadi transpose itu perubahan posisi. Jadi setelah dari perubahan posisi inilah bisa kita cari untuk inverse matriksnya. Nah, bagaimana cara mencari inverse matriksnya? Oke. Di sini coba lihat pada contoh
yang sudah saya share juga kepada Google Classroom. Kita lihat ini ada sebuah matriks berorder 2 kali 2, nilainya seperti ini, 41772. Berarti di sini kita disuruh untuk mencari inverse matriksnya. Kita di sini untuk mencari inverse matriksnya. Karena ini hanya satu matriks aja, berarti kita harus mencari matriks satu lagi agar bisa dikalikan. Rumusnya gimana? Nah, seperti tadi, rumusnya itu adalah A-1 sama dengan 1 dibagi determinan A dikali dengan matriks D min B min C dan juga A. Berarti di sini kita kalikan. Pertama kita buat determinannya dulu. Berarti determinannya adalah 4 kali 2 dikurang 1 kali 7. 4 kali 2 dikurang 1 kali 7. Nah, seperti ini kita pertukaran posisi. 4 yang awalnya baris pertama kolom pertama akan kita rubah menjadi baris kedua kolom kedua. Nah, nilai kedua ini yang awalnya baris kedua kolom kedua kita rubah menjadi baris pertama kolom pertama. Jadi pertukaran posisi. Kemudian untuk 1 sama 7-nya kita tambahkan minusnya. Tinggal kita tambahkan ya negatifnya. Kemudian di sini tinggal kita proses selanjutnya, berarti kita kalikan 4 kali 2 itu 8, kemudian 1 kali 7 itu 7. Berarti di sini 1 dibagi 1, 8 kurang 7 itu adalah 1, maka 1 dibagi 1 adalah 1. 1 kita kalikan dengan matriksnya, maka hasilnya tetap sama. Jadi inilah yang kita sebutnya sebagai matriks A-1 atau inverse dari matriksnya. Nah, saya rasa masih gampang ya. Masih gampang karena masih dengan kita masuk-masukkan. Kemudian untuk matriks berorder 3 kali 3 gimana? Nah, seperti ini. Ada matriks, hanya satu buah matriksnya yang diberikan dengan kita. Kemudian kita disuruh untuk mencari inverse-nya. Seperti saya bilang tadi, bisa, tetapi kita harus menggunakan rumusnya. Berarti langkah pertama kita cari determinan. Nah, di sini untuk determinan saya menggunakan aturan Sarus. Saya di sini menggunakan aturan Sarus, berarti sini 2 kali 2 kali 2 kita kalikan, ditambah 3 kali 1 kali 1, kemudian ditambah 2 kali 2 kali 2. Kemudian dikurang 2 kali 2 kali 1, ditambah 2 kali 1 kali 2, ditambah 3 kali 2 kali 2. Ini untuk determinannya. Kemudian tinggal kita kalikan. Berarti sini hasilnya adalah 8 tambah 3 tambah 8. 4 tambah 4 tambah 12. Berarti sini 19 kurang 20. Hasilnya adalah minus 1. Inilah untuk determinannya. Bisa kita cari input matrixnya? Bisa. Kenapa? Karena nilai determinannya itu tidak nol. Nah, tadi ketika saya katakan jika nilai determinan sebuah matriks itu nol, maka dia tidak bisa untuk melakukan proses inverse matriksnya. Karena di sini nilai determinannya adalah tidak nol, maka bisa kita cari untuk inverse matriksnya. Kemudian setelah kita mencari determinan, berarti di sini kita harus mencari minor dan juga kofaktornya. Tapi di sini saya akan menggabungkan langsung proses mencari minor dan juga kofaktor. Nah, pada contoh ini lalu pada pertemuan 4 itu yang terpisah tuh. Kita harus cari masing-masing dulu nih. Kita harus cari M11-nya berapa, M12-nya berapa, M13-nya berapa. Berarti harus dijabarkan semuanya gitu. Berarti sampai dengan M33. Nah, itu juga bisa. Nah, di sini kalian menggunakan cara saya itu juga bisa, tetap sama, nggak ada bedanya. Tapi di sini saya hanya tinggal meringkas jalan. Tetapi jika menggunakan di sini berarti yang dituntut kalian adalah ketelitian dan kejelian di dalam memasukkan dan juga menginsipkan angka-angkanya. Di dalam memasukkan dan juga menginsipkan angka-angkanya. Nah, di sini kita lihat nih. Untuk kofaktor masih sama ya, rumusnya adalah minus 1 pangkat A ditambah B dikali MAB. A itu adalah sebuah barisnya, baris, kemudian B ini adalah kolomnya. Oke. Jadi A itu adalah baris, B itu adalah kolomnya. Nah, yang ini berarti di sini harus kita cari nilai minornya. Seperti saya bilang, kita harus cari nilai minornya. Nah, seperti saya bilang di awal, kalian boleh mencari minornya itu terpisah masing-masing atau boleh dengan cara ini. Nah, kemudian kan pada minggu lalu itu sudah dijelaskan tentang bahwasannya minor itu kita menghapuskan baris dan kolom. Jadi kalau M11 berarti kita menghapuskan minor 11 berarti kita menghapuskan baris pertama kolom pertama. Minor 12 berarti kita menghapuskan baris pertama kolom kedua. M13 berarti kita menghapuskan baris pertama kolom ketiga. Nah, Pak, pertanyaannya adalah dari mana nilai-nilai ini gitu. Kok tiba-tiba muncul? Nah, kita lihat nih. Oke, kita lihat. Di sini matriksnya adalah 221 322 1 221 221 322 212.
Nah, seperti saya bilang tadi, kalau minor adalah kita menghapuskan baris pertama, kolom pertama berarti n satu-satunya kita hapuskan baris pertama, kolom pertama. Baris pertama, kolom pertama, maka yang tersisa itu tinggal ini, 21, 22. Berarti di sini, pada M11 yang ini bisa kita buat nilainya adalah 21, 22. Oke. Kemudian M12. M12 berarti kita menghapuskan baris pertama, kolom kedua. Dan tersisa tinggal angkanya adalah 21, 12. Berarti di sini kita buat adalah 21, 12. Dah. Kemudian untuk M13 kita menghapuskan baris pertama, kolom ketiga, berarti adalah 22, 12. Jadi sini tinggal kita masukkan 22, 12. Hingga sampai yang M33, baris ketiga, kolom ketiga itu 23, 22. 23, 22. Nah, ini caranya angka-angkanya ini dapat dari mana gitu. Jadi ya balik lagi, kalau kalian mau menggunakan daripada aturan minor yang sudah saya contohkan di minggu lalu, nggak ada masalah. Kalau kalian menggunakan cara seperti yang saya gunakan ini, ya juga nggak ada masalah. Tetapi seperti saya bilang tadi, nah di sini kalian harus benar-benar dibutuhkan sebuah ketelitian. Kalian harus dibutuhkan tentang kejelian di dalam menginputkan angka-angkanya. Nah, kenapa? Karena salah aja kalian menginputkan angkanya, maka salah juga lah nilai yang didapatkannya. Nah, kemudian di sini kok tiba-tiba muncul angka minus satu, di sini juga muncul angka minus, di sini ada minus, di sini minus, sedangkan sini nggak dapat. Oke, kita berdasarkan dari ini ya. Diperhatikan, kalau di minggu lalu itu adalah KIAD, rumusnya ya sama dengan minus 1 di pangkat A ditambah B dikali NE AB. Nah, ini pada pertemuan minggu lalu, NE ini adalah minornya, minor dari matriks. Nah, kalian bisa lihat ya bagaimana cara mencari minor. Kemudian sini minus 1 pangkat A ditambah A di sini adalah baris, B di sini adalah kolomnya. Berarti seandainya kita KI 11. KE 11 sama dengan minus 1 pangkat 1 ditambah 1 dikali NE 11. Udah, berarti sini KE 11 sama dengan minus 1 pangkat 2 dikali NE 11. Kemudian contoh lain adalah KE 12 sama dengan minus 1 pangkat 1 ditambah 2 kali NE 12. Kemudian KE 12 sama dengan minus 1 pangkat 3 kali NE 12. Kemudian yang lainnya misalnya KE 13 sama dengan minus 1 pangkat 1 ditambah 3 dikali NE 13. Jadi sini KE 13 sama dengan minus 1 pangkat 4 dikali NE 13. Nah, mungkin masih ingat ya konsep daripada perpangkatan yang sifatnya negatif. Jika negatif kita pangkatkan dengan genap, maka hasilnya adalah positif. Jika negatif kita pangkatkan dengan genap, makanya hasilnya adalah positif. Contohnya gimana? Nah, perhatikan 1 pangkat 2. Berarti secara konsepnya kita akan mengalihkan minus 1 dikali minus 1. Negatif kali negatif hasilnya adalah positif. Kemudian sini 1 pangkat 3. 1 pangkat 3 berarti di sini kita buat adalah minus 1 dikali minus 1 dikali minus 1. Hasilnya adalah minus 1. Kenapa? Karena pada konsep pemangkatan, jika negatif kita pangkatkan dengan ganjil, maka hasilnya ada tetap negatif. Kenapa? Perhatikan, negatif kali negatif hasilnya adalah positif. Kemudian positif kali negatif hasilnya balik lagi menjadi negatif. Jadi yang ini 4 dia hasilnya jadi positif. Kenapa? Karena di sini kita tambahkan lagi negatif kali negatif, maka hasilnya adalah positif. Nah, dasar tadilah yang menentukan angka-angka negatif ini. Nah, jadi kita lihat nih, berarti di sini kalau kita bisa tuliskan, berarti ini 1 tambah 1. Berarti di sini adalah 1 tambah 2. Kemudian di sini adalah 1 tambah 3. Kemudian di sini adalah ini 1 tambah 1. Kemudian di sini adalah 1 tambah 2. Kemudian di sini adalah 1 tambah 3. Kemudian di sini adalah 2 ditambah 1. Kemudian di sini adalah 2 ditambah 2. Kemudian sini 2 ditambah 3. Kemudian di sini
3 ditambah 1, kemudian di sini ada 3 tambah 2, kemudian di sini 3 tambah 3. Nah, ini kan konsepnya. Berarti di sini 1 tambah 1 adalah 2. 2 itu kan genap, maka hasilnya adalah positif. 1 tambah 2 itu 3. 1 tambah 1 2, 1 tambah 2 itu 3. 3 itu kan ganjil, maka di sini negatif. 1 tambah 3 itu 4, maka dia genap, jadi dia positif. 2 tambah 1 itu 3, ganjil, negatif. 2 tambah 2 itu 4, positif. Maka ini genap, maka hasilnya adalah positif. Kemudian 2 tambah 3, 2 tambah 3 itu 5. Kemudian kan 5 itu akan ganjil, maka di sini adalah negatif. 3 tambah 1 itu 4, 4 itu genap, maka di sini adalah positif. Kemudian di sini 3 tambah 2 itu 5, 5 itu ganjil, maka di sini adalah negatif. 3 tambah 3 itu 6, 6 itu genap, maka di sini kita buat positif. Nah, positif tidak usah kita buat ya. Positif tidak usah kita buat. Kita biarkan kita buat seperti itu, nggak ada masalah. Oke? Nah, jadi di sini konsepnya seperti ini. Konsepnya seperti ini, kenapa tiba-tiba muncul itu ada angka negatif. Makanya seperti saya bilang tadi, kita boleh kalau memang menurut kalian masih kesulitan di dalam membuat cara cepat-cepat ini, lihat aja contohnya. Contoh pada pertemuan minggu lalu untuk mencari minor dan juga kofaktor. Nah, kemudian setelah itu tinggal kita kalikan. Berarti sini 2 kali 2 itu 4. Kemudian dikurang 1 kali 2. Di sini kita menggunakan determinan ya. 1 kali 2 itu. Kemudian 2 kali 2 4. 1 kali 1 1. 2 kali 2 itu 4. 2 kali 1 itu 2. Sampai dengan 2 kali 2 itu 4. 3 kali 2 itu 6. Oke. Nah, di sini angka-angkanya itu perkalian untuk mencari determinan pada matriks berordo 2 kali 2. Kemudian sini tinggal kita kurangkan, berarti 4 kurang 2 hasilnya 2. 4 kurang 1 3, tetapi ada negatif, hasilnya negatif 2. 4 kurang 2 itu 2. Dengan 6 kurang 4 itu 2, tetapi karena negatif, si negatif 2. 4 kurang 2 itu 2. 4 kurang 3 1, tetapi negatif, maka negatif 1. 3 kurang 4 itu negatif. Jadi ini negatif 1. Jadi ini juga negatif 1 ya. Berarti 2 kurang 4 minus 2. Karena dia dikali dengan negatif, maka hasilnya adalah positif 2. 4 kurang 6 positif 2. Nah, seperti ini. Matriks inilah, matriks yang ini kan kofaktor. Ini kofaktor. Balik lagi, tadi dibilang kita harus mencari add join. Kita harus mencari add joinnya. Gimana? Berarti sini, yang 2 minus 3, 2 ini, yang awalnya dia baris akan kita rubah menjadi kolom. Kita rubah ini menjadi kolom. Kemudian berarti ini minus 2, 2 minus 1 yang awalnya baris kedua, maka dia menjadi kolom kedua. Kemudian yang minus 1, 2 minus 2 yang awalnya baris ketiga berubah menjadi kolom ketiga. Ini untuk add join. Sudah selesai? Belum. Tapi nilainya sudah didapat semua. Nilainya apa aja, determinan juga add joinnya gitu. Nanti kita bisa menyelesaikan terhadap rumusnya gitu. Jadi sini kita masuk. Rumusnya adalah A-1 sama dengan 1 dibagi determinan A dikali add join. Nah, tadi sudah kita cari nilai determinannya adalah minus 1. Sudah, nilai determinannya adalah minus 1. Nilai add join merupakan nilai ini. Nilai add join merupakan nilai ini. Berarti di sini 2 dan segala macamnya ya. 2 minus 2 minus 1, minus 3, 2, 2, 2 minus 1 minus 2. Dan kemudian di sini, berarti kita bagikan 1 dibagi minus 1, hasilnya adalah minus 1. Kemudian kita kalikan dengan nilai matriksnya. Berarti di sini, minus 1 kali 2 2. Oke, sorry, minus 1 kali 2 minus 2. Minus 1 kali minus 2 hasilnya adalah 2. Minus 1 kali 1 hasilnya adalah minus. Oke, nanti berarti di sini negatif, mungkin nanti di sini hasilnya adalah positif ya. Kemudian minus 1 kali minus 3 hasilnya adalah 3. Minus 1 kali minus 2 minus 2 sampai dengan yang ini. Minus 1 kali minus 2 hasilnya adalah 2. Oke, nah dia di 8. Inilah hasilnya untuk inverse matriks. Jadi matriks inilah yang akan kita kalikan dengan matriks yang ini untuk menentukan apakah tersebut saling berinverse atau tidak. Nah, sebenarnya kalau kalian sudah benar untuk proses atau jalannya, itu tidak perlu dikalikan lagi gitu. Itu tidak perlu dikalikan lagi. Tetapi untuk membuktikannya adalah kalian harus mengalihkan antara matriks yang ini dikalikan dengan matriks inverse-nya tadi. Oke, mungkin itulah yang bisa saya jelaskan tentang di pertemuan kelima ini tentang inverse daripada matriks.